setiap warga Kota Medan ini yang mau mengurus tentang keperluannya itu usahakan sendiri. Oke, tapi masalahnya waktu yang tersita cukup banyak untuk proses hanya mengurus KTP saja atau KK begitu Pak. Sehingga Bapak melihat apakah ini juga menjadi pemicu munculnya calo-calo itu atau pihak ketiga? Bisa jadi. Mungkin bisa Bapak jelaskan sendiri. Sebenarnya masyarakat juga perlu tahu dalam hal pengurusan KTP atau kartu keluarga, akte lahir dan sebagainya, ada tidak batasan berapa hari masa kerja sebenarnya itu surat itu bisa keluar? Diatur loh Mbak Retno, bahwa untuk ngurus KTP itu cukup waktunya hanya 7 hari. 7 hari kerja? Nah, KK hanya 5 hari. Itu diatur di pasal 21. Jadi nggak bisa lagi main-main. Halo Sobat Dewan, kita bersama kembali dalam program DPRD Menyapa bersama saya Retno Yunita. Sobat Dewan, masalah pelayanan publik merupakan suatu permasalahan yang cukup serius di kalangan masyarakat saat ini. Mengingat banyak sekali keluhan terkait pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Namun sejauh ini pun inovasi sudah dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan untuk membahas terkait dengan layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Medan, saya sudah bersama dengan narasumber kita kali ini dalam program DPRD Menyapa, yaitu Bapak Parlindungan Sipahutar SH.MH, anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Demokrat. Halo Pak Parlin, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak Retno. Oke, ini semakin sibuk nih ya dengan rapat paripurna ini sepertinya Pak? Ya, biasalah, sudah mau akhir tahun. Itu banyak agenda-agenda yang mesti kita selesaikan sebelum tutup tahun 2023. Betul sekali. Nah, terkait dengan pembahasan yang akan kita coba bincangkan pada kesempatan kali ini, Pak, mengenai layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Medan. Ini dalam tugas melakukan fungsi pengawasan, menjadi salah satu tugas controlling ya dari DPRD, Pak. Bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Disduk Capil Kota Medan? Pertama, terima kasih. Kalau kita melihat fungsi dari tugas pokok dan kinerja daripada DPRD Medan ini adalah salah satunya adalah pengawasan. Kalau tadi dikatakan bagaimana kinerja Dinas Kependudukan, saya rasa sudah cukup baik, tapi perlu ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki supaya layanan paripurna itu dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama tentang ketepatan, kecepatan terhadap layanan kependudukan bagi masyarakat Kota Medan. Khususnya tentang yang sering ada keluar adalah masalah tentang pembuatan KTP, pembuatan KK, pembuatan akte, yang ini merupakan hak dasar daripada masyarakat Kota Medan, khususnya secara umum masyarakat Indonesia. Dan ini perlu menjadi perhatian kita apresiasi kepada Dinas Kependudukan untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Nah, bagaimana peran Komisi 1 sendiri Pak dalam proses pengawasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil? Fungsi kita pertama, kita sering melakukan RDP. Bahkan kita dalam waktu berkala kita turun ke lapangan. Kita langsung ketemu dengan masyarakat di kantor Duscapil, kita menanyakan langsung bagaimana. Rata-rata alhamdulillah tindakan sudah baik Pak, cuman ada beberapa hal yang mesti diperbaiki tentang misalnya masalah sarana, karena tempatnya yang ada ini tidak mampu menampung jumlah masyarakat yang setiap hari ada sekian ratus orang yang datang mengurus berbagai hal. Dan ini pernah disampaikan oleh kepala dinasnya, mohon nanti difasilitasi, dibantu misalnya menambah jumlah ruangan atau apapun sehingga mereka dalam melayani masyarakat itu bisa jauh lebih maksimal lagi. Kita bisa bayangkan dengan tempat yang begitu kecil tapi setiap hari didatangi oleh ratusan orang dari berbagai juru Kota Medan ini gitu. Oke. Nah, kalau dilihat Pak Parlin, apakah masyarakat Medan secara menyeluruh sudah terdata di database Disduk Capil? Secara umum sudah, tapi masih ada. Saya lihat masih ada yang belum terdata. Misalnya yang sering terjadi adalah masyarakat pindah. Pindah yang dari daerah itu belum secara maksimal dia melaporkan ke Medan. Contohnya anak-anak yang sedang kuliah ya, sedang belajar. Kan itu kan tidak semua melaporkan keberadaannya di Kota Medan ini. Apakah dia mau menetap atau hanya sementara sambil menunggu kuliah. Dan ini tugas daripada kepala lingkungan
yang lebih dekat kepada masyarakatnya. Harusnya dia begitu ada warga datang baru, dia mempertanyakan dari mana, apa tujuannya, sehingga bisa didatanya warganya yang masuk ke wilayahnya. Itu saya pikir begitu. Oke, baik. Nah, lantas ini Pak Parlin, kalau bicara soal layanan kependudukan ini, masih banyak atau diduga masih ada praktek pungutan liar di kantor Disduk Capil Kota Medan. Tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 1? Oke. Dugaan itu ada, kita dengar. Tapi secara langsung kita belum pernah mendapat laporan itu bahwa ada yang namanya calo maupun pihak ketiga yang bisa membantu. Kalaupun ini ada, ini adalah tugas dan kewajiban dari dinas terkait sebagai pimpinan. Kan itu wilayah mereka, dia tahu siapa yang ada di situ. Kalau memang ada, harus ditindak, apalagi melibatkan oknum dalam, itu harus menjadi perhatian gitu. Karena bagaimanapun tindakan ini tidak baik, artinya mengajarkan kita warga ini menjadi malas. Oke. Saran saya adalah bagaimana setiap warga Kota Medan ini yang mau mengurus tentang keperluannya itu usahakan sendiri. Oke, tapi masalahnya waktu yang tersita cukup banyak untuk proses, hanya mengurus KTP saja atau KK begitu Pak. Sehingga Bapak melihat apakah ini juga menjadi pemicu munculnya calo-calo itu atau pihak ketiga? Bisa jadi, karena begini yang belum saya sampaikan ini. Kalau masyarakat itu dipastikan misalnya dia mengurus KTP, sepanjang syaratnya itu lengkap dan dia mengurus sendiri, saya bisa yakinkan itu nggak akan ada masalah. Tapi yang muncul itu adalah begitu nggak lengkap syaratnya, dia mau cepat, tentu akan ada jalan pintas, dicarilah orang pihak ketiga yang mau membantu. Itulah yang menjadi pemicunya muncul hal seperti itu. Kalau misalnya lengkap dan juga dipersulit, itu bisa menjadi bahan kita untuk memberikan evaluasi atau memberikan pengawasan kepada dinas terkait. Karena bagaimanapun ini kan nggak bisa dipersulit. Karena sekarang ini kita butuh KTP, KK, itu adalah kebutuhan dasar yang semua warga Kota Medan itu wajib punya sepanjang sudah mencukupi usianya. Karena setelah dia 17 tahun, dia wajib punya KTP. Untuk keperluan apa? Banyak. Untuk pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Mau berobat juga pakai KTP dengan programnya Pak Wali Kota hari ini, program UAC. Itu cukup berobat hanya bawa KTP dan KK. Sudah bisa langsung dilayani. Nah, kalau dia nggak punya KTP KK kan kasihan. Mau sakit nggak tahu mau berobat kemana. Nah, hari ini kita minta para dinas terkait itu untuk mempermudah masyarakat Kota Medan. Layani. Nah, kalau bicara nanti misalnya masalah sarana, kan bisa nanti itu disampaikan kepada DPRD Kota Medan untuk bisa memfasilitasi, misalnya mengusulkan. Nah, nanti kita coba pertimbangkan. Kalau memang itu dasarnya cukup, ya kita sahkan menjadi kita setujui supaya itu bisa ditindaklanjuti. Gitu. Tapi belum ada laporan dari masyarakat belum, ya? Sebenarnya belum ada. Jadi belum ada. Tapi saya nggak tahu lain. Tapi kepada saya belum ada disampaikan tentang bagaimana. Tapi kalau misalnya pun ada itu yang sering itu mengeluh adalah tentang apa namanya ketiadaan belangko, itu sering ada muncul. Katanya belangko habis atau KTP-nya habis, itu sering ada muncul. Begitu kita konfirmasi apa alasannya, ya dijawab mereka barangnya belum dikirim dari Jakarta atau dari mana gitu. Nah, ini kita coba sampaikan kepada dinas, ini jangan sampai terkendala masyarakatnya. Kan harusnya ada persiapan, misalnya kita butuh berapa lembar keping sebulan untuk belangko KTP misalnya. Ini kan mesti diperhitungkan, nggak bisa sampai habis baru diambil lagi gitu. Baik, Pak Parlin, Anda kabarnya Ketua Pansus dalam terkait dengan Ranperda mengenai ini ya. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan sendiri. Sebenarnya masyarakat juga perlu tahu dalam hal pengurusan KTP atau kartu keluarga, akte lahir dan sebagainya, ada tidak batasan berapa hari masa kerja sebenarnya itu surat itu bisa keluar, Pak? Oke, nah ini menarik bahwa Perda nomor 3 tahun 2021 ini mengatur tentang penyelenggaraan kependudukan. Itu diatur loh Mbak Retno, bahwa untuk ngurus KTP itu cukup waktunya hanya 7 hari. 7 hari kerja? Nah, KK hanya 5 hari. Itu diatur di pasal 21. Jadi nggak bisa lagi main-main.
Tapi realitanya bisa berbulan-bulan, Pak. Itu tadi apakah memang syarat itu lengkap atau tidak gitu. Kalau misalnya itu lengkap, saya yakini itu pasti tidak ada. Yang sering kita temui itu gitu dia kadang-kadang kurang. Apa yang kurang? Akhirnya itu tadi tidak diproses oleh pegawai yang ada di situ. Tapi kalau lengkap, saya pikir insya Allah lah kayaknya. Dan kita pun dorong ini tidak ada lagi hal yang menjadi masalah yang pelik untuk mendukung seluruh kegiatan dari dinas kependudukan ini gitu. Kita siap untuk mendukung itu. Gitu. Oke, nah menarik ini Sobat Dewan. Jadi selama ini adalah stigma di masyarakat. Waduh, butuh proses yang cukup lama untuk mengurus KTP saja harus berbulan-bulan, atau juga bahkan KK. Tapi dengan adanya Ranperda ini bahwa sebenarnya prosesnya cukup singkat, bahkan nggak sampai dengan 30 hari kerja, 1 bulan ya Pak ya. Ketika masyarakat datang, kemudian lengkap dengan persyaratannya yang dibawa, tapi batas waktunya ketika jatuh harinya tidak selesai. Adakah sanksi yang bisa kita berikan kepada pegawai di sana, Pak? Saya kira begini, kita bisa komplain. Masyarakat bisa komplain kemana, Pak? Kepada dinas terkait. Gitu. Kenapa ini sudah melewati ini masa ini kok belum siap? Apa masalahnya? Karena kan kita tahu misalnya kayak tadi dibilang tadi masalah KK 5 hari. Begitu dia lewat nanti misalnya sudah 6 hari, dia tanya kenapa kok kakak saya belum siap, apa masalahnya gitu. Dia punya dasar untuk mempertanyakan gitu. Daripada dia kan nggak tahu rentang waktu itu, dia kan akhirnya kan hanya mengandai lama kali. Jadi begitu yang udah tahu nggak siap 5 hari, tanyakan kenapa ini nggak siap. Bila perlu hafal pasalnya, saya bilang. Oke. Pasal 21. Tapi sosialisasi ini sudah dilakukan Pak Parlin kepada masyarakat Medan? Saya sering sampai ini sudah sampai kepada masyarakat. Kawan-kawan yang lain menyampaikan. Dan ini memang tugas kita kepada masyarakat supaya dia lebih paham gitu bahwa ada aturan yang mengatur itu. Gitu. Dan masyarakat juga harusnya teredukasi, benar. Tahu hak dan kewajibannya. Betul. Gitu. Oke, menarik sekali. Nah, sejalan dengan moto Pemko Medan yang kolaboratif, Pak Parlin, ada nggak agenda yang akan atau mungkin sudah dikerjakan bersama Disduk Capil? Kalau dengan DPR maksudnya? Ya. Dengan DPR itu agendanya kita mengadvokasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui Perda ini. Yang memang ini bagian tugas kita, sehingga kita bisa mengayakan atau memberikan sedikit informasi kepada masyarakat supaya dia tahu bahwa ada hak dan kewajibannya. Inilah dia tadi di Perda nomor 3 tahun 2021 ini. Gitu. Oke, dan sebenarnya juga ini adalah salah satu bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat, begitu ya Pak Parlin? Iya, betul. Oke, tapi menarik juga Pak Parlin, selain memang sebenarnya kita bisa mengurus akte, mulai dari akte lahir, kematian, kemudian KK, KTP. Sebenarnya di beberapa kelurahan itu sudah ada juga staf Disduk Capil yang artinya kita nggak perlu ngantri nih ke kantor Disduk Capil di Iskandar Muda. Ya, betul. Ini juga bagus. Saya pikir ini solusi yang baik. Bahkan saya minta salah satu kita harapkan di setiap kecamatan, di setiap kelurahan itu sudah ada petugas Disduk Capil. Artinya kita kan mempermudah masyarakat. Kita bisa bayangkan dong, Mbak Retno, warga masyarakat dari Belawan sana datang ke Iskandar Muda. Begitu jauhnya dia mengurus KTP saja, misalkan gitu. Yeah. Kalau sudah ada di kantor Camat Belawan, kan dia kan lebih mudah. Dia nggak perlu lagi ongkos, waktu. Nah, kita dorong ini, biar perlu buka semua di setiap kecamatan, di semua kelurahan. Karena masih hanya beberapa Pak Parlin. Nah, ini kita dorong terus, supaya apa? Supaya masyarakat yang jauh dari pusat kota itu terlayani dengan baik. Dia nggak perlu buang waktu sampai setengah hari untuk datang saja ke kantor dinas catatan sipil gitu. Jadi kita berharap ada inovasi juga dari dinas tersebut untuk segera membuka layanan-layanan di masing-masing kelurahan maupun di kecamatan. Betul, gitu. Sehingga bisa mengurai antrian yang panjang di kantor Disduk Capil di Jalan Iskandar Muda, begitu ya Pak ya. Tapi memang ada ada nggak Pak arah atau masyarakat menginginkan agar pelayanan itu lebih antrian tidak terlalu panjang? Ini kalau bisa diperbesar kantor Disduk Capilnya. Karena memang terlalu sempit sekali seperti yang di sana Pak. Ya kemarin tuh ada juga permohonan dari dinas tersebut untuk menambah ruangan, tapi karena kan masih belum dimungkinkan, maka dibilang kalau memang bisa
kami diberikan ruangan yang lebih lagi untuk bisa menampung. Tapi kalau seandainya sudah tercipta ataupun sudah ada di sebuah kelurahan, nggak perlu lagi saya pikir, kan sudah terurai dia. Kalau seandainya semua sebagian itu sudah dialihkan ke kecamatan maupun ke kelurahan, jadi nggak perlu lagi masyarakat itu berbondong-bondong atau beramai-ramai sampai ke kantor pendataan sipil. Ini harapan kita begini, seandainya ini belum terwujud tambahan sarana ini, itu kami dorong. Ayo buka di kecamatan, buka di kelurahan, tempatkan ke sana semua sebagian petugasnya. Jadi langsung dia bertemu dengan masyarakat yang ada di Medan ini. Gitu. Atau memang ada kriteria tertentu Pak, kecamatan atau kelurahan yang memang ada di Dukcapil di kantor mereka? Saya kira nggak perlu ada kriteria. Tidak ada, harus ya? sama semua. Karena sama-sama warga Medan yang melayani gitu. Betul. Nah, nggak perlu ada kriteria mau dia di ujung atau ya kan tinggal mengirimkan perangkatnya. Kalau perangkatnya misalnya kurang kan bisa diusulkan ke DPR ini untuk ditambahkan. Nah, dan saya yakin kawan-kawan di sini nggak akan mungkin menghalangi itu gitu. Berapapun anggaran yang disiapkan, yang diajukan akan kita coba sepakati. Ya. Karena kan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Itu saya pikir begitu. Oke, sejauh ini Pak Parlin, verifikasi kemudian validasi data, apakah dari pantauan Anda ini masalah data ganda, kemudian data kematian menjelang Pilkada 2024 ini masih terjadi Pak? Di kelurahan saya saja mungkin misalnya ya. Bukan sering, sudah sangat terjadi. Sudah sangat, jadi sudah rahasia umum lah ya gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi yang sudah kematian berapa puluh tahun lalu itu data bisa muncul. Di tempat saya juga ada Mbak Retno yang udah meninggal sekian tahun masih muncul. Nah, itu sebenarnya masalahnya di mana Pak? Nah ini, jadi kita mencoba memberikan sebuah edukasi. Masyarakat yang lahir itu diwajibkan memiliki akte kelahiran. Saya juga berharap begini, orang yang meninggal pun diwajibkan diuruskan akte kematiannya. Kaitannya apa? Untuk tertib administrasi. Karena begini, begitu anak itu lahir, terbitlah dia akte, maka akan bertambahlah jumlah penduduk Kota Medan di dalam sistem. Ya. Sudah pasti kan? Begitu kita ada yang meninggal, kita laporkan, keluar aktenya, akan berkuranglah yang meninggal. Ini kan beda yang terjadi dia. Yang lahir itu dilaporkan, yang meninggal dilaporkan. Akhirnya apa? Akan tercapai nanti data yang valid. Ini kan karena nggak dilaporkan. Yang meninggal udahlah, nggak usah sering kita bilang begini, udahlah, nggak usah diurus, nggak penting-penting kali gitu ya Pak. Nanti biasanya akan diurus kalau mengurus atau warisan. Tapi enggak. Dan ini perlu disupport oleh pihak, misalnya begini, Kepling yang rajin melaporkan, seandainya ada warganya itu dikasih yang intensif saya pikir. Kenapa? Dia membantu melakukan tertib administrasi. Karena begitu namanya dilaporkan dia meninggal, keluar aktenya, ada selembar itu, secara otomatis akan keluar pula namanya dari sistem. Nah, jadi berapa banyak yang kita ini selama ini kita nggak abaikan itu gitu. Ya udahlah. Nah, paling yang diurus yang lahir saja, karena ada keperluannya untuk urus sekolah. Betul. Tapi yang udah meninggal udah. Nah, ini akhirnya kan yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, datanya masih ada di Dukcapil ya? Masih muncul. Saya bilang tadi ada tetangga saya gitu juga. Udah meninggal, ini masih muncul. Makanya nggak akan valid ini. Nah, kesannya kenapa? Saya bilang tadi, kesannya kenapa itu masih terjadi? Warga itu enggan mengurus itu. Kesannya dipersulit. Ya, dan pasti ada biaya yang harus ada bayar ini. Padahal itu harusnya gratis. Jangan. Harusnya gratis itu. Nah, bahkan diapresiasi warga yang mau melaporkan keluarganya yang meninggal, disupport dia. Karena berkaitan dengan masalah tadi, masalah kita memvalidkan data lahir dan mati. Kalau ini sudah jalan, saya yakin ini data ini pasti akan valid. Nggak ada lagi muncul yang sudah meninggal dunia itu akan muncul lagi di dalam event-event pilkada, pileg, dan segala macam gitu. Ini sudah pasti. Tapi kalau itu juga nggak dilakukan, ya pasti akan muncul lagi. Saya pikir begitu pandangan saya. Gitu. Oke, jadi masyarakat harusnya lebih kooperatif ya ketika itu ya Pak ya. Dan disupport oleh pemerintahnya, lurah, Kepling, camat gitu. Jangan warganya aktif tapi ya perangkatnya nggak aktif. Tidak aktif, oke. Ini kan sinergi namanya. Benar. Begitu ada warganya yang aktif,
support lah. Ayo apalagi Bu yang nggak perlu syarat-syarat yang nggak perlu nggak usah persulit. Buatkan aja langsung gitu. Oke. Orang ini kan mau melaporkan. Supaya connect ke datanya Dukcapil. Oh, sudah meninggal. Kalau bahasa kita tuh kan mati udah dicoret dia kan, berarti berkurang. Nah, gitu. Oke, baik Pak Parlin. Tadi sudah menjelaskan banyak terkait dengan sebenarnya hal apa yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ya terutama layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Disdukcapil. Kali ini saya mau kasih beberapa pertanyaan buat Bapak nih, tapi boleh jawab dengan cepat dan tepat. Kita mulai nih Pak, pertanyaan saya. Banyak yang tidak tahu Bapak Parlindungan Sipahutar itu adalah seorang yang baik budi, tidak sombong dan ramah tamah. Wait, keren. Terus kalau boleh tahu hobi dan kegiatan favorit Bapak ketika sedang libur kerja tuh apa Pak? Ya jalan-jalan bersama keluarga lah. Biasanya kemana Pak? Nggak ada, keliling-keliling aja, hanya duduk-duduk nanti di mana yang mereka mau udah. Sampai keluar kota atau di dalam kota Medan kota saja? Aja. Dalam kota. Tempat paling yang ngangenin di kota Medan Pak? Ya paling apa ya, tempat-tempat yang bisa duduk bersama keluarga. Misalnya? Misalnya kayak kafe atau warung-warung yang bisa membuat kita ketemu dengan masyarakat banyak. Boleh tahu yang ngangenin di kafe yang di kawasan mana sih Pak? Jangan sebut merek, tapi kawasan mana itu? Di daerah Jalan Tuasan itu ada, Tempuling ada. Oke, baik. Nah, coba Bapak sebutkan satu kalimat yang Medan kali lah. Cemana pula itu? Gimana pula itu? Itu gaya khas Medan sekali ya Pak ya. Oke. Nah sebelum 2023 berakhir, Bapak mau bilang apa nih ke masyarakat Medan? Kepada warga Kota Medan, kita berharap semoga kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Kota Medan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Berikanlah yang terbaik kepada Kota Medan ini supaya kita bisa mencapai, memperbaiki, bangkit dari keterpurukan sebelum pasca pandemi kemarin. Kita berharap warga Kota ini tetap semangat dalam berkarya dan berusaha, jangan pantang menyerah. Insya Allah akan memberikan kita kemudahan supaya menyambut tahun 2024 ini kita jauh lebih baik lagi. Oke, kita harus optimis ya Pak ya? Harus optimis. Dengan lemah. Gitu. Oke, baik Pak Parlin, kita balik lagi nih bincang-bincang soal pelayanan atau layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Disdukcapil Kota Medan. Nah, biasanya Pak Parlin untuk keperluan administrasi sebagian urusan itu kan masih harus melampirkan dokumen-dokumen dalam bentuk fisik Pak. Nah, ada nggak rencana mendigitalisasi semua kebutuhan administrasi kependudukan sehingga masyarakat nggak harus bolak-balik fotokopi KTP, KK dan sebagainya? Ini merupakan terobosan yang baik, tapi ini perlu sinergi sebenarnya antara semua pihak. Kalau semua sudah ada kesepakatan bersama, ini kan kadang-kadang kan tidak ada, misalnya dia mau melamar pekerjaan. Kantor itu masih membutuhkan fotokopi KTP, berarti kan itu belum sampai informasi itu. Padahal kalau sudah ada memang ya di HP-nya sekarang LKTP ya nama istilahnya, elektronik KTP elektronik itu kan dia nggak perlu lagi menampilkan secara fisik. Jadi ini kan perlu ada informasi dari dinas terkait menyampaikan kepada semua stakeholder, baik perusahaan swasta maupun pemerintah, untuk tidak lagi menyaratkan dalam bentuk fisik. Betul. Nah, itu kan ini kan ketidaktahuan pihak ketiganya, makanya itu diminta. Kalau sudah disampaikan, harus ada sosialisasinya kepada mereka gitu. Tapi Disdukcapil Kota Medan sudah ada arah ke sana Pak? Sudah ada, tapi kan itu harus mereka mulai gitu, supaya nggak lagi kita sibuk fotokopi, mau perlu apa fotokopi. Betul. Misalnya kayak sekarang mau berobat, bawa fotokopi kan ada di HP-nya, tinggal tunjukkan ini KTP saya. Tinggal dibuka nicknya, muncul namanya, berarti boleh berobat gitu. Ini kan maksud diperbaiki, artinya ada butuh sinergi ke semua pihak. Nggak hanya Dukcapil sendiri yang mau baik, tapi semua harus juga disampaikan. Harus ada memang ruang dan waktu untuk menyampaikan ini kepada semua pihak. Kita sepakat gitu Mbak. Tapi memang ada wacana untuk itu Pak?
sudah ada. Dan ini kita dorong. Artinya supaya ini Dinas Dukcapil ini lebih gencar melakukan komunikasi, membuat MOU kepada pihak-pihak tertentu bahwa kalau untuk ini nggak usah lagi. Nah, karena kan ketidaktahuan mereka ini, sehingga setiap persyaratan butuh fisik. Nah, nanti kakaknya fisik, betul. Dari ini apanya fisik, bahkan semua sudah ada di aplikasi. Satu aplikasi ya. Itu menurut saya gitu. Oke, dan masyarakat juga sebenarnya kalau saat ini kita lihat digitalisasi ini kan luar biasa ya Pak, perkembangannya. Kota Medan ya kan. Nah, nomor 3 terbesar di Indonesia. Mungkin lagi kita kesulitan masalah ini, semua sudah ada gitu. Oke. Jadi masyarakat tinggal menunggu nih Pak kesiapan semua stakeholder untuk mensupport program. Kita dorong ini semua supaya bisa jauh lebih baik untuk Kota Medan. Oke. Nah, lantas Pak Parlin bisa nggak dijelaskan bagaimana komitmen dalam proses pembangunan Dukcapil ini untuk zona integritas di Kota Medan? Saya pikir begini, bentuk layanan ini itu mesti diperbaiki. Semua lini. Bentuk layanannya, baik layanan terhadap masyarakatnya maupun layanan publiknya. Ini perlu diperbaiki dan perlu sarana. Kalau memang sarana itu memang sudah diperbaiki juga tidak ini, berarti ada yang salah dalam sistemnya. Saya pikir kita lengkapi sarananya, kita lengkapi sistemnya, kita lengkapi tenaganya. Karena kan sudah zaman digital, kita nggak perlu lagi kayak dulu mau buat KTP diketik manual. Hari ini semua sudah serba komputer. Berarti apa? Perlu tenaga IT yang jago. Inilah tugas Dukcapil untuk mengambil tenaga muda itu supaya bisa mereka ditempatkan di tempat yang bisa secara cepat untuk melayani warga Kota Medan. Tapi untuk itu kan pasti harus ada butuh anggaran Pak. Betul. Itu kan bisa bertahap Pak. Misalnya mereka butuh Rp10 hari ini, kan nggak bisa, misalnya semua nggak bisa, kan bisa bertahap, dikasih dulu Rp2, kan bertahap, tahun depan lagi, tahun depan. Tapi kan nanti akhirnya kan akan juga tercapai gitu, walaupun kita anggaran kan terbatas misalnya. Tapi bisa mereka lakukan secara bertahap, itu namanya kayak seperti multi-yes, bisa 2 tahun, 3. Tapi kan secara perlahan kan bisa dilengkapi gitu. Nggak harus tahun ini harus semua, enggak. Tahun ini sekian dulu. Misalnya hari ini, tahun ini ada 3 kecamatan, 5 kelurahan. Mungkin tahun depan ada lagi, tambah lagi. Lama-lama kan selesai. Semua akan tercover gitu. Itu harapan kita begitu. Ada nggak di Ranperda Pak terkait dengan hal itu? Nggak, ini cuma nggak diatur. Tidak diatur ya Pak ya. Masalah ini kan kita dorong kepada dinas tersebut untuk bagaimana inovasi itu bisa lebih maksimal. Masa hanya gara-gara ngurus KTP aja kita butuh waktu sekian lama. Ini kan perlu kita evaluasi gitu. Apa masalahnya? Kan di sistem. Sistem berarti apa? Kan perangkat. Perangkat kan itu yang kita lengkapi, kita penuhi gitu, supaya lebih mudah mereka kerjanya gitu. Dari segi SDM bagaimana Pak? Kita sudah siap? Masih kurang memang. Kita perlu mencari itu gitu. Banyak anak muda yang bisa IT kan, itu ditarik. Kan sayang mereka daripada mereka keluar daerah Medan. Nah, mereka ditarik, diambil, diseleksi dengan ketat lah misalnya, supaya semua bisa terakomodir gitu. Oke, jadi memang support dari DPRD juga luar biasa nih ya. Insya Allah kita akan support sepanjang untuk kepentingan warga Medan, kita siap untuk mendukung itu. Oke, nah untuk upaya apa yang dilakukan untuk bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memaksimalkan pelayanan kantor Disdukcapil Kota Medan menurut Anda Pak? Lengkapi sarananya, lengkapi perangkatnya, lengkapi SDM-nya, dan niatkan memang kita bekerja untuk melayani. Saya pikir itu. Selama ini sejauh ini Bapak melihat itu belum? Masih kurang, makanya ada keterlambatan. Misalnya kan nggak mungkin lagi di zaman era ini ada keterlambatan, misalnya masalah belangko. Maksudnya kan sudah diantisipasi. Nah, kita butuh berapa bulan ini. Kalau seandainya ada keterlambatan, tentu ada range apa namanya, cadangannya gitu. Jadi jangan sampai begini. Itu kan perlu evaluasi, perlu tahapan kerja, berapa butuhnya, berapa yang disiapkan, kan perlu dievaluasi nih Mbak. Nah, supaya jangan sampai nanti ada stagnasi, orang ngantri tiba-tiba kosong. Gitu. Itu perlu sebenarnya perlu
dibuat serencana yang betul-betul baik. Gitu. Oke, baik. Jadi harapannya juga masyarakat Medan sebenarnya bisa dipermudah dalam hal pelayanan ini, Pak. Iya, bisa. Sepanjang memang itu semua sudah lengkap, nggak ada lagi alasannya untuk dipersulit, saya pikir. Oke, terutama untuk persyaratan administrasi, Pak. Itu yang paling sulit, yang sering dirasakan oleh masyarakat. Iya, karena itu tadi, Mbak, karena menyangkut kebutuhan dasar itu, kita memang sangat membutuhkan layanan cepat itu. Gitu. Dan ini butuh juga perangkat yang lebih memadai gitu. Nah, macam mana kalau misalnya cuma hanya ada 2 komputer yang mau dilayani ratusan, kan ada waktu yang cukup panjang. Tapi kalau sudah dipenuhi dengan perangkat yang lengkap, tentu kan durasi waktunya kan nggak makan banyak dia. Bisa dipersingkat. Itulah kurang lebih ilustrasinya begitu, saya pikir. Oke, jadi masyarakat menunggu nih, Pak. Ya, itu bisa terrealisasi. Insyaallah. Ya, dan kita akan dorong. Tentu saja itu juga perlu ada butuh peran DPRD Kota Medan dalam memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Oke, nah lantas mungkin Bapak juga bisa menjelaskan sebenarnya, Pak, untuk persyaratan tadi, Pak, KTP, KK dan sebagainya, hal apa yang perlu disiapkan oleh masyarakat? Ya, persyaratan misalnya dia mau ngurus KTP, tentu kan ada yang mesti dilengkapinya. Misalnya kakaknya, domisilinya tinggal di mana, atau mau buat kakak, tentu kan sudah ada persyaratan yang lain. Contoh misalnya membuat akte, ada syarat yang dipenuhi apa? Fotokopi kakak, KTP orang tuanya, buku nikahnya, surat keterangan dari bidan maupun dari rumah sakit. Ini kan perlu ada lengkap. Kalau ini nggak lengkap gimana mau diurus gitu. Nah, jadi kita minta juga masyarakat itu juga taat juga dalam mempersiapkan administrasinya gitu. Jangan kita mengurus pada saat mau perlu aja. Kita mau perlu besok, hari ini baru diurus. Nah, pengen cepat. Ya, akhirnya pakai jalur tadi. Jalur khusus, Pak. Jalur khusus tadi kita. Itu yang menjadi masalah di situ, Pak, sebenarnya. Bukan ya gitu. Kok dia ada aturan lagi santai diurusnya. Misalnya anak sebelum sekolah udah dibuat aktenya. Nah, ada waktu panjang. Umur 0 sampai 5 tahun ada waktunya panjang. Kenapa nggak urusnya tentang itu gitu? Kenapa mau datang sekolah hari ini baru ngurus akte misalnya. Betul, dan itu sudah kena denda ya, Pak ya? Udah. Itu dendanya dikemanain, Pak? Yang 10.000 yang Bapak sebutkan tadi? Kas negara. Masuk di kas negara. Kas negara. Tidak besar memang. Itu masuk ke kas negara. Denda keterlambatan. Bukan bayar masanya, denda keterlambatan. Hanya khusus untuk akte lahir, Pak, yang denda? Untuk akte. Yang lain tidak? Yang lain tidak, semua gratis. Nah, tidak ada yang bayar itu, semua gratis. Nah, kan sayang ini nggak dimanfaatkan gitu. Sudah perih, nggak mau diurus, ya kan, ngurus orang lain lagi, ya kan. Nah, jadi mana keluar biaya gitu, Pak? Yang menjadi masalahnya apa yang mau kita apakan gitu. Tapi paling tidak dalam diskusi kita kali ini masyarakat atau sobat Dewan jadi lebih paham begitu ya, Pak. Harapannya begitu, sehingga mereka bisa menyiapkan segala sesuatunya, administrasi khususnya untuk misalnya mengurus KTP, kemudian juga KK dan sebagainya. Termasuk juga tadi yang Bapak sebutkan menarik akte kematian. Jadi akte wajib. Menurut saya wajib itu, Mbak. Apapun ada urusannya itu kita punyalah. Artinya apa? Untuk mendata kevalitan data kita, itu yang mau dicari sebenarnya. Supaya lahir mati itu terdata. Jadi insya Allah ini sudah berlangsung nanti bagus, akan adalah data yang valid dari penduduk Kota Medan. Enggak seperti selama ini data KPU sekian, data dari Kesbangpol Pol sekian, data dari BPS sekian. Ada yang akurat nih. Bisa ada selisih gitu. Ya. Baiklah, mudah-mudahan itu bisa juga menjadi kabar baik buat kita semua ya, Pak ya. Baik, di sesi ini lantas mungkin Bapak bisa memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Medan? Himbauannya pertama, pesan saya untuk urusan administrasi kependudukan apapun itu upayakan diurus sendiri. Jangan terlalu percaya dengan pihak ketiga yang bisa membantu. Jauh lebih kita puas selesai dengan kita urus sendiri daripada diurus oleh orang lain. Lakukan ini, kenapa? Ini adalah kewajiban kita. Kita punya kewajiban untuk mengurus seluruh administrasi
kita dengan baik, jangan kita lalai dan lengah, karena sekarang ini yang namanya status kependudukan itu sangatlah penting buat warga Kota Medan. Oke, dan buat mungkin juga mengingatkan kepada para orang tua yang punya anak yang umur 17 tahun, jangan lupa untuk segera begitu ya Pak ya. Bahkan kan sekarang ada lagi yang namanya KIA itu kan yang dimiliki oleh anak-anak sebelum 12 tahun. Pengganti KTP sebelum dia dewasa, itu ada namanya anak KIA, kartu identitas anak. Itu ada diterbitkan gitu. Oke. Baik, Pak Perlindungan Sipautar, terima kasih sekali atas waktunya pada kesempatan kali ini, dan semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat buat Sobat Medan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, tentu saja terkait dengan pelayanan yang kita harapkan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Medan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik dan Sobat Dewan, sampai di sini program DPRD Menyapa, dan jangan lupa Anda bisa saksikan tayangan ini melalui YouTube Sekretariat DPRD Medan, kemudian Instagram @Humas DPRD Kota Medan, Facebook Sekretariat DPRD Medan, dan juga website dprd.pemkomedan.go.id. Saya Retno Yunita dan juga Bapak Perlindungan Sipautar SHMH, anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Demokrat, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.